Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Risma TV kembali mengudara dalam sesi yang sangat spesial, Jalan Hijrah Menuju Hidayah. Sahabat Risma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap orang berpeluang dia berbuat salah. Setiap orang boleh jadi dia juga khilaf dalam menjalani kehidupan. Tapi ketika khilaf itu terjadi, ketika kesalahan di masa lalu pernah terjadi, sebaik-baik di antara orang yang pernah khilaf, sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah dan dosa, adalah orang yang kembali ke jalan Allah, berpasrah dan mengikuti ajarannya. Pagi hari ini, alhamdulillah, setelah hadir bersama kita, saudara kita, sahabat kita, saudara Muhammad yang merupakan khadim Mushola At-Taqwa, hampir banyak sekali waktu yang dilewati dalam kesehariannya mengabdi untuk kepentingan jamaah dan umat di Mushola At-Taqwa, mulai dari membersihkan fasilitas ibadah, fasilitas wudhu, kemudian juga meyakinkan dan memastikan bahwa ruang sholat sudah divakum dengan bersih. Kenapa saudara Muhammad banyak menghabiskan waktu di tempat ibadah? Kenapa Muhammad banyak menghabiskan waktu di tempat dia menuntut ilmu? Kita sapa bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Muhammad, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah Kiai sehat. Sehat ya. Tadi subuh jamaah apa enggak? Alhamdulillah jamaah. Jamaah ya. Iya. Hari ini kegiatannya apa rencananya? Ada pergi jalan atau gimana? Belum ada jadwal kemana-mana ini. Kalau Maulid Arba'in dengan para ustadz, para kiai sudah selesai apa belum itu? Alhamdulillah sudah. Itu yang dibawa bimbingan ustadz siapa itu? Ustadz Misja Al-Ayas. Oh, dengan Ustadz Misja udah selesai. Udah. Ya. Berapa? 40 hari? 20 hari. 20 hari ya. Nah. Itu dilaksanakannya di majelis Ustadz Misja atau keliling itu? Keliling oke. Oh, keliling ya. Kegiatannya apa aja itu? Pembacaan, apa ada tausiah, apa khusus maulid atau acara apa? pembacaan ratib, pembacaan maulid, lalu tausiah juga pakai. Siapa yang menyampaikan tausiah? Langsung pimpinan Kiai Ustadz Haji Muhammad Misja Al-Ayas. Oke, Pak Ustadz Misja nanti yang tausiah ya, setelah pembacaan ratib dan maulid ya. Apa sih, apa itu motivasinya? Apa itu Muhammad itu alasannya apa itu? Suka ikut kegiatan maulid? Bisa cerita ke kita? Lebih dekat lagi kepada Allah dan menyentuh hati juga sih pakai mengikuti maulid keliling itu. Apa perasaan Muhammad itu kalau bikin maulid itu, kalau ikut maulid kayak apa itu? Kalau lagi marhaban, kalau lagi baca, apa perasaan kamu itu seperti apa itu? Ya permohonan minta maaf aja sih pada Allah gitu. Yang apa selama sebelum hijrah saya berbuat kebaikan, kayaknya ya mau gimana lagi kalau buat minta maaf, menangis pada ilahi Robi gitu kayak. Ya, sahabat Risma TV ini malah saya yang nggak kuat ya. Jadi malah saya yang nggak kuat nih, Muhammadnya tegar ya. Jadi emang seperti apa sih? Kan setiap orang juga punya salah, setiap orang juga punya dosa gitu. Kenapa Muhammad itu merasa kok sepertinya berdosa banyak, salah banyak? Setiap orang juga banyak punya salah, punya dosa kan? Kenapa ya? Nggak bisa diceritain berapa banyak dosa yang saya udah lakukan sebelum hijrah, berbuat salah. Kalau saya ingat-ingat mah kuat ya. Gitu ya. Dosa-dosa besar yang pernah dilakukan sebelum hijrah gitu ya. Iya. Mudah-mudahan setelah hijrah ini istiqomah selalu mengikuti nasihat-nasihat para kiai dan para ulama.
Kalau menurut Muhammad itu sosok guru, sosok ustadz, sosok kiai yang selama ini membina gitu. Baik Ustadz Misjah maupun yang lain tuh, Muhammad menggambarkan beliau tuh seperti apa sih sebetulnya sampai bisa membuat Muhammad itu hijrah kembali ke jalan Allah. Mungkin dari nasihat-nasihatnya, lebih pendekatannya kepada saya, itu yang saya suka pakai. Makanya semoga saya selalu ingat dosa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala pakai. Muhammad ini antara ingat paha, kamu juga kan suka azan di sini kan, suka azan, suka membersihkan musola. Kamu juga kan banyak pahala. Antara pahala kamu dengan dosa kamu juga mungkin udah kehapus. Menurut kamu itu banyak dosa atau banyak pahala sih di dalam diri kamu itu? Masih banyak dosa pakai menurut saya. Yang makanya saya harus berbuat baik terus, berbuat baik terus. Dosa itu ada bisa dikata-kata pakai. Oke, baik, baik, baik. Kalau oke, saya sering sih lihat itu, bentar ajan, bentar membersihkan musola, bentar vakum, bentar bersihin toilet kamar mandi gitu, musola itu. Terutama bangun subuh itu kan berat juga ya. Itu bisa itu. Kalau dulu kan bangunnya jam berapa begitu, sekarang bangun jam berapa kok bisa itu? Alhamdulillah, itu berkat izin Allah kali guys. Gitu ya. Saya mau tidur jam 2 juga subuh tetap bangun, insya Allah. Gitu ya. Kalaupun kadang kita begadang sampai jam 2, teteh subuh itu jam 4 lewat 12 menit sekarang ya. Itu tetap bangun ya, Mat ya. Alhamdulillah bangun, oke. Oke, kalau menurut Muhammad, kalau malam gitu sebelum tidur itu, tiba-tiba Muhammad ingat dosa di masa lalu. Sementara Muhammad juga pengen taubat. Muhammad juga pengen hijrah, pengen diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ya masa lalu tinggal masa lalu, kan dia juga tidak bisa dihapus. Kalau pas Muhammad lagi mau tidur, atau Muhammad lagi mau sholat, atau lagi mau baca Quran, itu kalau ingat dosa di masa lalu, perasaan hati itu gimana sih? Menjerit pakai nangis saja, takut dengan dosa-dosanya apakah diampunin atau tidak pakai. Makanya saya berbuat baik, mau ajan, mau bersihin musola, mau ngepel, karena saya takut karena ibadah doang nggak ada pahalanya. Makanya saya bersih-bersih, bantu-bantu musola. Kalau keluarga, kalau bapak udah nggak ada ya? Udah nggak ada semenjak SD Pak Kiai. Oh gitu ya. Jadi sudah SD itu Muhammad sudah yatim. Iya. Gitu ya. Hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Iya. Punya kakak laki-laki? Tidak ada Pak Kiai. Punya adik laki-laki? Enggak ada. Punya paman dari bapak dari ibu laki-laki? Ada. Suka ngobrol berdekat gitu? Suka berbagi cerita gitu? Karena kan bapak nggak ada, kakak juga nggak ada. Jauh semua Pak Kiai rumahnya, nggak berdekatan. Mau curhat juga bingung, mau ngobrol juga sama siapa. Nah Muhammad ini kalau curhat ngobrol, kalau butuh, kan kita juga dalam hidup ini butuh orang tua, butuh imam, butuh pendamping, butuh tempat nanya-nanya. Kalau kakak nggak ada, bapak nggak ada, kemudian incing juga nggak ada. Biasanya Muhammad dalam melewati duka, melewati penderitaan hidup, kadang lagi galau, itu kemana larinya? Ada sih kakak perempuan, cuman kan nggak bisa cerita kalau sama kakak perempuan. Paling saya ceritanya ya mengadu aja, mau aja udah minta ampun, gimana caranya Allah mengampuni hambanya kan gitu kayak. Satu-satunya tempat kamu mengadu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya pakai. Titik puncak kamu bertaubat. Kamu titik puncak itu bertaubat itu kapan? Mulai kapan? Atas ya mungkin ada sebuah peristiwa apa gitu yang walaupun nggak bisa diceritakan gamblang ya. Iya. Tapi titiknya mulai kapan itu? Sudah 1 bulan, 2 bulan, setahun yang lalu? Setahun yang lalu mungkin sudah lewat kayak. Gitu Yang ya. saya tidak bisa ceritakan Iya, iya. masalahnya.
Sekarang kalau sosok ini, kalau emak masih ada kan? Manggilnya apa? Alhamdulillah, Ibu apa emak? mak. Kalau Ngaji. emak masih ada itu. Alhamdulillah Emak masih selama ada. ini Muhammad Hijrah itu support, dukung nggak sih? Dukung, mau ngaji, mau ngaji kemana pun pasti nanya kemana ngaji, ya ngaji itu. Oh gitu ya. Kalau kalau Muhammad Hijrah itu emak selalu dukung ya. Iya, Selalu alhamdulillah. ya mau ngaji kemana, mau ke rumah Ustadz Misja, Hmm, ke Darul Quran segala macam, hmm. selalu diizinkan gitu ya. Iya, makanya saya bilang mau ngaji nih ke rumah Pak Kiai Haji Muhammad Ali gitu, Darul Quran, Sirajul Ummah itu. Selalu bilang kalau mau ke Ustadz Misja juga bilang mau ngaji di mana, mau ngaji ke sono gitu, Karang Mulia gitu. Oke. Eh, Muhammad bisa cerita nggak ke pemirsa Risma TV itu? Bisa diungkapkan nggak? Sosok ibu itu buat Muhammad itu seperti apa sih? Emak itu baiknya emak, mulia emak itu seperti apa? Walaupun emak bawel, tapi doanya selalu manjur. Jangan pernah melawan kata pada orang tua, ibu termasuk. Ibu selalu berdoa untuk kita, jangan pernah kita disuruh membantah. Kita harus patuh apa kata orang tua. Muhammad selama ini kalau ini Mat, kalau suka bantah nggak sih mama? Nurut nggak sih? Sekarang nih setelah hijrah. Alhamdulillah sih nggak pernah. Kalau sekarang ini sebelum hijrah tuh baru susah dibilangin pakai Gitu ya. Iya. Kalau sebelum hijrah memang susah ya. Iya. Muhammad tuh susah dibilangin sebelum hijrah gitu. Iya, Badung nakal lah gitu ya. iya pakai. Kalau setelah hijrah gimana Mat perbedaan? Alhamdulillah orang tua juga sehat, nggak penyakit, nggak mikirin anaknya karena anaknya udah hijrah pakai, udah ke jalan Allah, nggak kayak dulu sebelum hijrah mikirin belum pulang kemana, pasti mikirin. Kalau udah hijrah mah udah tenangan pakai. Oke. Kan setiap orang juga pasti ada ajalnya ya Mat. Kita nggak pada tahu kapan itu kematian itu datang. Kamu bayangin gak suatu saat ibu kamu juga menyusul bapak kamu? Pasti bayang. Bayangan kamu seperti apa sih kalau kamu hidup, ma udah nggak ada, baba udah nggak ada duluan, terus ya mudah-mudahan sih mas sehat panjang umur ya, Amin. mudah-mudahan gitu. Tapi kan takdir kita nggak pernah tahu. Pernah kebayang nggak kalau suatu saat ibu atau emak itu harus nyusul bapak berpulang gitu ke alam baka? Kehidupan kamu akan gimana? Ayo, saya juga nggak tahu kayak gimana kehidupan saya setelah ketika orang ibu saya meninggalkan saya, gimana yang harus saya lakukan dan siapa yang harus saya dengarkan Pak Kiai. Saya mau kemana dan sama siapa, sedangkan kakak perempuan sudah mempunyai suami dan anak Pak Kiai. Ya. Mungkin emak juga lagi nonton ini ya, mungkin emak juga lagi lihat. Mungkin Muhammad mau menyampaikan sesuatu buat emak, lihat kamera. Mungkin ada perkataan, ada ungkapan yang secara khusus, silakan. Paling buat emak saya, mohon maaf selama saya sebelum hijrah sering menyakiti, sering berkata kasar, sering jarang pulang. Alhamdulillah semenjak hijrah saya taat perintahnya dan tidak pernah melawan atau membantah perkataannya. Mungkin itu dari saya Pak Kiai. Oke, terakhir ya hidayah itu kan bisa datang bisa pergi. Hidayah itu bisa datang juga kepada siapa yang kita tidak pernah tahu. Hidayah itu juga bisa pergi itu suatu saat kalau kita kurang-kurang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Muhammad melihat secara umum kegiatan musola, kegiatan majelis Sirajul Ummah, kegiatan pokoknya aneka kegiatan pengajian di RW kita itu seperti apa?
Selama ini kamu banyak ikut pengajian. Kegiatan musola itu kayak apa sih, Mat? Kegiatan majelis kita kayak apa sih? Gimana kamu ceritanya? Alhamdulillah sih majelis yang di RW 05 ini sangat membantu membangkitkan saya untuk selalu istiqomah dalam mengaji, sholat, selalu mengingatkan ketika saya salah, oh saya salah nih, harus berbuat yang baik atau akhlak budi pekerti yang saya nggak tahu. Gara-gara ngaji saya tahu budi pekerti dan akhlak gimana kelakuan kita kepada yang tua atau yang pada guru ngaji pakai Gitu ya. ya. Oke, sebelum kita tutup, kamu pengen emak kamu panjang umur kan, sehat kan? Iya pakai Pengen kan? pengen. Ya mungkin di sesi akhir ini sebelum kita tutup, Muhammad mungkin mau berdoa khusus buat emak gitu. Silahkan, mungkin saya akan ikut mengaminkan juga, dan ini para kru-kru yang hadir di sini juga nanti akan mengaminkan juga gitu. Boleh berbahasa Indonesia juga. Silahkan kalau mau doa buat emak di sana. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, dosa kedua orang tua hamba ya Allah, dosa yang masa lalu ya Allah. Hanya padamu kami memohon ampun, hanya padamu hamba minta pertolongan ya Allah. Jaga ibu saya yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya, bahagiakan sisa umur hidupnya ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Risma TV, ketika kita melihat orang lain berbuat salah, janganlah sekali-kali kita tatap seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah dalam kehidupan. Jika di antara keluarga kita dan sahabat kita punya masa lalu yang tidak layak diceritakan, hadirlah kita menjadi teman setia dan sahabat setia. Jangan dianggap jijik dan najis, jangan dijauhi seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah. Orang baik dan orang mulia bukannya orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang baik dan orang mulia adalah orang yang aibnya dan kesalahannya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah membuka aib kita, Allah membentangkan kesalahan-kesalahan kita, boleh jadi dosa kita, salah kita, kehinaan kita jauh lebih banyak dari orang yang mengakui kesalahan dan tapak tilas buruk di masa lalunya. Hijrah menyapa, hidayah menyapa. Apabila sudah datang, boleh jadi mereka jauh lebih mulia dan jauh lebih solih dan jauh lebih taat dari kita semua. Saya di sesi khusus ini undur diri dari semua sahabat Risma TV, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.